Halo, perkenalkan nama aku Karen Giana Hikaru dari jurusan Urban Planning atau Perencanaan Wilayah dan Tata Kota angkatan 2021. Aku pertama kali tahu Pradita itu dari Edufair di sekolah. Jadi ada tim dari Pradita datang ke sekolah terus menjelaskan sedikit tentang Pradita gitu dan aku langsung tertarik sih sebenarnya waktu itu. Yang paling bikin aku tertarik pertama karena ada jurusan yang memang aku minatin. Terus juga aku ngelihat fasilitasnya bagus dan memang lokasinya dekat dengan rumah. Jadi itu beberapa alasan kenapa aku tertarik di Pradita. Yang membuat aku ingin masuk urban planning adalah memang keinginan aku suka di bidang desain dan juga dengan kegiatan sosial gitu. Nah, kebetulan pas aku baca-baca gitu ya, ternyata urban planning tuh memang banyak bersosialisasi dengan banyak masyarakat gitu. Dan juga dapat desainnya, bagaimana kita merancang kota. Jadi itu alasan kenapa aku tertarik ke urban planning. Kenapa Pradita? Karena urban planning sendiri itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya di universitas di Indonesia gitu. Jadi memang pas dilihat lagi ternyata ada tapi di ITB misalnya, terus juga di UGM dan itu cukup jauh gitu. Dan pas aku searching lagi mereka tidak menjelaskan tentang deskripsi mata kuliahnya ataupun penjelasan lebih rincinya akan belajar apa gitu. Tapi pas di Pradita di websitenya itu secara rinci dan jelas terlihat gitu ya belajarnya apa aja gitu dan fokusnya kemana. Jadi aku tertarik juga karena ada tentang property, development, terus ada desainnya juga dan akan bersosialisasi dengan banyak masyarakat. Kesan aku seru banget sih soalnya dari semester awal aja langsung dikenalin dengan real case gitu ya dengan dosen-dosen yang memang sudah berpengalaman. Lalu waktu itu pas masa COVID, tapi setelah udah langsung ke kelas gitu, banyak banget pengalaman yang langsung kita dibawa oleh dosen terjun ke lapangan. Misalnya ke proyek-proyeknya Sumarekon, kita ke Bandung gitu, Sumarekon Bandung, kita ngelihat lahan kosong di sana dan kita merencanakan sebenarnya di sana tuh kita konsepin mau bikin kota seperti apa gitu, ataupun kita diajak untuk membuat suatu kota di kota yang memang kota yang belum terbangun mandiri gitu, kota modern gitu ya. Jadi kita membangun ulang, menganalisis dari awal ini sebenarnya potensinya apa, kelemahannya apa, dan di situ kita ngerencanain akan membuat kota yang seperti apa. Kalau secara akademis aku jadi lebih ngerti banyak tentang pemikiran pengembangan kota tuh sebenarnya kayak gini loh, bermulanya dari kayak suatu yang yang sebenarnya kurang relevan dengan di realnya gitu. Nah, tapi pas tidak di akademis, non-akademis gitu ya, di lapangan gitu ternyata apa yang kita pelajarin di kelas tuh kadang berbeda banget gitu dengan keadaan sekarang gitu. Jadi dengan kita mengetahui teori, awalnya tuh perkembangannya seperti apa, tapi kalau misalnya di lapangan kita lebih tahu, oh harusnya seperti ini gitu. Karena memang teori nggak bisa berjalan sendiri, mereka tuh harus seimbang gitu, kita harus tahu teorinya dan juga praktek lapangannya seperti apa. Menurut aku seimbang, bahkan mungkin banyak praktek ya. Jadi banyak ke lapangan, kita langsung terjun dan harus bertemu dengan misalnya kalau di prodi aku gitu, tata kota, langsung bertemu dengan lembaga pemerintahan dan dinas-dinas terkait gitu. Atau juga malah petinggi-petinggi yang ada di Sumarekon. Yang paling aku ingat itu membuat studio PKW. Jadi kita membuat rancangan kota, tapi kita satu angkatan tuh nginep di sana gitu, di Kota Maja. Kita dibagi di Banten, di daerah Banten gitu. Terus kita nginep 1 minggu dan kita harus survei lokasi itu sama teman-teman kita dan kita harus lihat apa sih potensinya, kekurangannya apa gitu. Lalu kita konsepin sebaiknya masyarakatnya ini tuh dijadiin apa supaya kotanya itu bisa mandiri ataupun maju.